Halo teman-teman semua ya, sahabat PyFisher Indonesia, sahabat FisherCase Indonesia, kembali lagi sama saya ya. Kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai PyFisher dan FisherCase lebih ke sistem ya, karena mungkin untuk market plan sudah banyak memahami ya, dan kali ini saya akan lebih menjelaskan ke segi sistem ya. Yang pertama mengenai PyFisher ya. PyFisher ini adalah token ya, di mana berjalan di basis blockchain Ethereum, yaitu jaringannya ERC20 ya. Smart contract dengan Ethereum di basis blockchainnya ya. PyFisher bukan perusahaan ya, atau bukan bidang jasa ya. PyFisher adalah komunitas pengguna koin atau token cryptocurrency ya. Token Ethereum PyFisher ERC20. PyFisher ini dibuat oleh komunitas insinyur dari Hong Kong ya pusatnya, dan Amerika, serta diikuti dulu oleh 20 negara ya, dan sekarang update-nya 100 negara lebih ya, seperti di Cina, Amerika, Afrika ya, Korea, Myanmar, Filipina, India, dan termasuk kita di Indonesia salah satunya ya, dan masih banyak negara lain tentunya dari 100 negara tersebut ya. Nah, PyFisher ini berjalan di basis sistem blockchain ya, dengan smart kontraknya di jaringan ERC20 atau Ethereum ya. Untuk legalitas Ethereum sendiri di Indonesia ya sudah ada di banyak market atau exchanger, termasuk seperti Indodax ya, Pintu, Toko Kripto, Rekeningku, dan lain-lain, masih banyak ya. Dan legalitasnya sudah diawasi di Kementerian Perdagangan atau Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ya. Nah, kali ini saya akan coba melihat smart contract ya. Jadi sebuah token itu yang paling pentingnya adalah smart kontraknya. Dan smart kontraknya smart kontrak yang aktif ya. Yang artinya di sana juga terdapat transaksi gitu ya. Karena dasarnya cryptocurrency itu untuk transaksi ya di basis blockchain-nya ya. Bisa itu secara peer to peer, secara di exchanger, atau di DApps ya, atau dApps, yaitu biasanya dalam bentuk trade atau swap ya. Caranya adalah kita klik, karena ini berjalan di basis blockchain Ethereum, kita klik Etherscan aja ya. Etherscan atau Etherscan IO ya. Kita klik. Kebetulan saya sudah ada smart kontraknya, jadi tinggal paste. Kita lihat di sini. Nah, ini ya smart kontraknya ya. Kita lihat ya di bawah, kontak kreator. Token trackernya adalah PyFisher, simbolnya Py, di ERC20 token ya. Nah, ini transaksinya sudah banyak ini ya, ada yang transfer ya. Nah, banyak sekali ya transaksinya. Di sini biasanya lengkap ya, ada swap, transfer, atau yang lainnya ya. Tapi kita nggak perlu itu, kita harus tahu ada berapa sih transaksi ya. Untuk sekarang transaksinya sekitar 4.624 ya. Transaksi 4.600 transaksi, sekitar segitu ya. Nah, kita lihat di tokennya ya. Kita coba. Nah, untuk supply-nya di sini ada supply-nya 10 juta Py ya, atau 10 juta token PyFisher. Holdernya di sini 2.755 ya. Transfernya 6.000 ya.
Di sini ada holder, ini penting juga ya. Mungkin teman-teman bisa cari tahu apa itu holders. Di sini kontraknya ada desimalnya 18, official site-nya https://5feature.org. Sosial media lainnya ada email, ada Twitter, ada Telegram ya. Nah, ini untuk transfernya ya, untuk transaksi, ada transfer, ada swap ya. Di dalam Uniswap dia biasanya multi call, yaitu melalui smart contract ya. Nah, itu sekilas untuk token ya. Nah, proyeknya pun ini berlanjut ya. Kemungkinan juga akan listing di salah satu exchanger terbesar di dunia ya, yaitu di Binance. Saya sempat lihat, kita klik yang ini proyek selanjutnya ya. Dan sekarang yang aktif adalah Etherscan atau blockchain Ethereum ya. PiFuture is the derivative of the cryptocurrency of Pi network. This Pi is issued with n 1:1 answer to the Pi of Pi network. Jadi PiFuture ini mengklaim ya, bukan sebuah dari cryptocurrency Pi network ya. Jadi ini derivatif ya. Jadi PiFuture ini 1:1 to the Pi of Pi network. Pi dengan jaringan PiFuture ya, seperti itu. Pi network ya. Jadi bukan Pi network yang sebelah ya. Kalau kita simpulkan, network ini adalah bahasa internasional ya, di mana semua mewakili semua negara ya. Jadi PiFuture kita panggil Pi network ya. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita panggil dengan nama jaringan Pi ya. Kalau misalkan jaringannya bahasa Korea, dengan bahasa apa kita manggilnya ya, dan bahasa Jepang misalkan contohnya. Nah, network ini dipakai dengan bahasa internasional ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang menambang koin gratisan, ada yang namanya Eagle Network, ada Pi Network juga, ada Midway Network, ada Alpha Network, terus ada ya masih banyak lah ya, ada B Network juga, dan itu mewakili semua negara memakai kata pengganti jaringan yaitu network ya, seperti itu. Nah, di sini di bawah sudah ada BSC Scan ya. Ini di mana BSC Scan ini adalah jaringan blockchain-nya Smart Chain atau Binance Smart Chain ya. Ini mungkin kedepannya akan berusaha listing di Binance ya, kalau saya lihat. Nah, itu sekilas mengenai token PiFuture ya. Nah, sudah lengkap, smart kontraknya ada di Etherscan atau di blockchain Ethereum, dan holdernya ada, transaksinya juga sudah banyak, jadi gak perlu diragukan lagi ya. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai FutureCash ya. Nah, FutureCash ini yang teman-teman buka ya sekarang. Ada market ya. FutureCash ini adalah dompet wallet, ada aset ya, terus home, ada barcode, pay, pembayaran peer to peer, dan ini let's go penambangan kita ya sebenarnya di sini. Nah, ini PiFuture-nya. Terus di sini ada miners, ada tax center. Tax center itu adalah iklan ya. Kita memasang iklan di sini, tapi kita membayar ya, bukan kita menonton dibayar ya. Jadi kita memasang iklan di sini, kita membayar dengan PiFuture, dan iklannya akan ditonton oleh penambang PiFuture seperti itu. Dan ada juga mining time ya, white paper, dan bantuan ya. Nah, sekilas seperti itu. Ini saya terangkan dulu mengenai PiFuture ya. Jadi PiFuture ini adalah aplikasi dompet Ethereum kustodian yang menunjukkan keterampilan PiFuture dalam keuangan terdesentralisasi DeFi dan teknologi lintas rantai ya. Nah, visi FutureCash ini adalah membuat lebih banyak orang memahami dan menggunakan cryptocurrency ya melalui FutureCash tentunya. Nah, FutureCash pernah berkomitmen untuk memastikan setiap pengguna memiliki pengalaman terbaik dengan menggunakan FutureCash ya. Jadi FutureCash ini senang nih mengumumkan peluncuran FutureCash User Interface UI yang akan datang ini waktu dulu
feature case ini berkata gitu ya. Jadi feature case ini tidak hanya enak dipandang tetapi juga konsisten dengan fitur feature case dan membuatnya mudah dan efisien untuk dinavigasi ya. Tampilan baru feature case dirancang untuk membuatnya lebih sederhana ya, lebih cepat untuk mendapatkan konten yang kita butuhkan tentunya ya. Feature case memungkinkan kita ya, atau kita semua lah ya, untuk dengan cepat mengikat dan menampilkan aset kita ya. Fitur termasuk deposit di toko, membayar, pertukaran pasar ya. Selain itu kenyamanan kita juga sebagai pengguna diarahkan ke PyFeature ya, dan dapat memperoleh PyFeature di aplikasi FeatureCase. Nah, jadi PyFeature ini atau token PyFeature ini ditambang langsung di dompet walletnya ya, yaitu FeatureCase. Jadi menjadi satu gitu ya. Jadi kita tidak perlu aplikasi lain, kita hanya perlu satu aplikasi yaitu FeatureCase ya. Terus di menunya juga ada menu advance ya, ini ya. Nah, ini bisa berfungsi untuk menambahkan dana store ya, simpan aset kripto dengan aman ya di FeatureCase Wallet ya. Tapi FeatureCase Wallet ini hanya kompatibel dengan token ERC20 arus utama seperti itu ya. Nah, terus di sini ada scan barcode ya. Pemindai QR tersedia di FeatureCase ya. Pengguna dapat dengan aman mengirim aset kripto dengan memindai kode QR ya, untuk mencegah penipuan ya. FeatureCase akan meminta pengguna untuk mengatur kata sandi pembayaran ya, menjaga aset tetap aman. Jadi ketika bertransaksi tetap dimintai kode PIN yang 6 digit itu ya. Nah, terus ada menu pay ya. Di sini ada menu pay ini lebih berfungsi sebagai apa ya, cryptocurrency antara pengguna FeatureCase gitu ya, tanpa biaya tambahan. Jadi kita bisa mentransfer ke sesama akun FeatureCase gitu ya, tanpa ada biaya. Sama mungkin seperti halnya di Pintu ya, kalau di lokal dia bisa transfer sesama pengguna Pintu ya, seperti itu ya. Bisa dikatakan sistem peer to peer atau P2P ya. Selanjutnya ada exchange pertukaran ya, bertukar antar aset kripto dengan cara yang cepat dan mudah dengan menggunakan platform pertukaran terdesentralisasi, termasuk pertukaran bebas dua arah dari Ethereum ataupun dari Fiverr atau sebaliknya gitu ya. Nah, ini masih ya mungkin sebentar lagi lah ya, bulan ini. Jadi ada menu aset juga di sini ya, untuk melihat aset kita. Kita sekarang dapat mengaksesnya melalui tab aset yang ini ya. Ini berisi daftar aset kripto yang saat ini kita pegang. Pengguna akan dapat melihat detail setiap token dengan mengkliknya ya. Jadi kita klik, kita bisa lihat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ada Ethereum juga ya, USDT, WBTC ini yang baru ada ya. Nah, di sini ada PyFeature. Nah, teman-teman harus paham ya. Di sini ada USDT. USDT ini adalah jaringan ERC20 ya. ERC-nya 20. Dan di sini ada WBTC atau Bitcoin yang dibungkus dengan WBTC ya. Seperti itu. Di sini kita klik, ada deposit, tampil alamat kita, ada withdrawal ke dompet lain, ada pay ya, peer to peer ya, seperti itu. Selanjutnya ada market ya. Nah, di sini market nih ya. Market ada PyFeature paling bawah, harganya $1,04 sekarang ya. Nah, jadi market ini sekilas bisa melihat isi token ya, atau koin ya. Harga saat ini, riwayat harga, kapitalisasi pasar, dan tanggal terdaftar ya, dan navigasi ke informasi yang kita butuhkan seperti Ethereum ini nih ya. Informasinya nih, ini rilisnya tanggal 24 bulan 7 2014, launch price dengan harga awal $0,3 ya, seperti itu. Ini karena koin jadi tidak ada smart contract ya. Nah, ini kita cari yang koin USDC, ini koin ya. Setiap koin ada smart contract ya. Nah, launch date-nya 24 September 2018 ya. Harga awalnya $1 lah ya, karena dia USDT gitu. Ini juga USDT juga $1 gitu ya. Nah, terus contoh yang lain. Nah, PyFeature langsung deh. Nah, di sini ada launch date yaitu 16 Juli 2020
launch price atau harga awal 0 ya, dimulai dari 0. Informasinya ada, official websitenya ada, white papernya ada, dan smart contractnya ada. Untuk memastikan kita lihat token SHIBA ya. Token SHIBA juga token ya. Launchingnya 1 Februari 2021 ya, 1 Februari 2021. Official websitenya white paper dan smart contract. Nah, smart contract ini adalah token seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung di profil ya. Nah, di sini banyak juga ya, lebih banyak hal di halaman profil ya. Ada akun security ya, ada invite your friend, ini berisi kode ya. Jaringan mulai error nih, udah mau jam 12, paketnya udah mau ganti. Nah, itulah mungkin lah ya untuk untuk sekilas profil ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cryptocurrency ya. Nah, jadi cryptocurrency adalah salah satu bentuk aset digital ya. Kata kripto berasal dari kriptografi. Melalui matematika yang rumit ya, kriptografi dapat mengamankan dana Anda. Anda bisa menggunakan aset kripto untuk banyak hal ya, mulai dari membeli kopi, tiket pesawat, mobil, atau bahkan sekedar mengirimkannya ke teman dan keluarga di luar negeri. Tapi di Indonesia kayaknya belum ya gitu ya. Anda mungkin berpikir OVO lah ya, kalau di Indonesia sekarang OVO atau GoPay ya juga bisa digunakan untuk bertransaksi kan. Nah, ada lebih banyak kegunaan dari aset kripto saat Anda menggunakan layanan seperti PayPal ya. Anda memerlukan otoritas sentral untuk menyetujui transaksi Anda atau transaksi kita ya. Otoritas ini juga memutuskan apakah kita boleh atau tidak boleh membelanjakan uang itu ya. Itu namanya sentral. Beberapa layanan dapat membekukan akun Anda jika mereka anggap perlu ya. Aset kripto di sisi lain bekerja tanpa otoritas sentral ya. Ini yang perlu dipahami ya teman-teman. Aset kripto di sisi lain bekerja tanpa otoritas sentral ya. Jadi uang yang ditransaksikan sebenarnya antara pengguna, tidak ada otoritas sentral, berarti Anda memiliki kebebasan untuk menyimpan, mengirim, atau menerima uang. Siapapun di dunia dapat mengakses aset kripto hanya dengan mengunduh perangkat lunak open source secara gratis. Itu ya. Nah, terus kenapa aset kripto itu penting ya? Bentuk uang terus berkembang dari masa ke masa. Dari karang laut hingga manik-manik ya. Dari emas hingga uang kertas. Kita sekarang memasuki dunia digital dan saatnya kita menggunakan uang digital yang lebih maju. Ya. Aset kripto ya. Aset kripto itu penting karena tanpa perantara Anda dapat bertransaksi aset kripto secara langsung dari pengirim ke penerima tanpa memerlukan adanya perantara yang mengatur transaksi Anda ya. Jadi kita nggak perlu bank ya, nggak perlu CS gitu ya untuk mengatur transaksi kita. Jadi setiap transaksi hanya dilakukan oleh pengirim ke penerima saja. Metode pembayaran murah dan cepat saat Anda mengirim uang ke orang lain ya, di belahan manapun di dunia menggunakan aset kripto. Uang itu akan tiba dalam beberapa detik dan diselesaikan saat itu juga. Tahan sensor, tidak ada yang dapat mematikan aset, tidak dapat yang mematikan aset kripto ya, karena perangkat lunaknya gratis dan siapapun di dunia dapat berpartisipasi untuk membuat jaringan aset kripto tersebut agar lebih aman ya. Aman hampir mustahil untuk meretas dan memecahkan aset kripto karena teknologinya dan bagaimana aset kripto tersebut dirancang ya. Apa saja sih aset kripto di luar sana ya? Ada banyak sebenarnya. Jadi memang aset kripto itu ada banyak ya. Paling populer ya mungkin pertama bisa dibilang Bitcoin ya. Pencipta Bitcoin ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Satoshi Nakamoto. Membuat dokumen 9 halaman pada tahun 2008 ya. Dia menjelaskan tentang sistem pembayaran elektronik peer-to-peer baru yang disebut Bitcoin. Satoshi kemudian memulai server Bitcoin pertama pada tahun 2009 ya. Nah, mungkin teman-teman masalah ini bisa dicari tahu lah ya di Google banyak. Nah, terus selanjutnya apa itu sih yang namanya Bitcoin blockchain ya. Nah, teman-teman juga harus paham nih dasar-dasar kriptonya termasuk blockchain ini ya. Blockchain itu aset kripto menggunakan teknologi yang disebut sebagai blockchain.
Blockchain sebenarnya hanyalah database yang tidak dapat diganti atau diubah. Ya, kita hanya dapat menambahkan data dalam database ini, tetapi kita tidak dapat menghapus atau mengubahnya di masa mendatang. Berarti artinya permanen gitu ya. Masing-masing data ini dikelompokkan ke dalam struktur yang disebut blok, yang kemudian dihubungkan dengan blok sebelumnya ya. Blok-blok tersebut terhubung melalui sidik jari digital yang disebut hash, sehingga membuatnya sangat mudah untuk dideteksi ya. Nanti untuk hash saya jelaskan ya. Jika seseorang mencoba untuk menipu atau mengubah, memodifikasi transaksi sebelumnya, karena setiap blok tersebut blockchain memastikan tidak ada yang dapat memanipulasi riwayat transaksi ya. Kalau hash itu sebenarnya seperti ini nih ya. Maaf. Nah, ini hash nih. Address 0x82 baris kode ya. Ini dinamakan hash. Nah, itu ya. Jadi lanjut ya. Pemasukan melalui aset kripto ya. Kita bahas juga di sini. Jadi selain trading dan berinvestasi, ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan pasif melalui aset kripto ya. Banyak. Beberapa di antaranya ya. 1. Mining atau menambang ya. Mining adalah kegiatan untuk menggunakan kekuatan komputer ya untuk mengamankan jaringan mata uang kripto seperti Bitcoin ya dan sebagainya. Imbalannya penambang akan mendapatkan Bitcoin baru. Untuk menerima imbalan ini, setiap penambang harus bersaing satu sama lain untuk membuat blok ya dan menyelesaikan algoritma. Saat ini penambang Bitcoin semakin kompetitif ya, sehingga kita memerlukan yang namanya ASIC ya, atau sirkuit terpadu khusus aplikasi. Untuk melakukan tugas ini, mining biasanya dilakukan dalam operasi skala besar. Tetapi sebagai individu ya, sebagai kita sendiri, kita juga dapat bergabung dengan penambang yang ada di Meaningful seperti itu. Ya ikutlah di PiFuture ini gitu ya. Terus selanjutnya bisa staking juga ya atau bertaruh gitu. Alternatif dari mining ya yaitu staking menggunakan prosesor yang tidak membutuhkan banyak prosesor seperti kegiatan mining. Blockchain seperti Ethereum 2.0 ya atau Polkadot atau Flow menggunakan staking daripada mining. Perbedaan antara mining dan staking adalah seorang staker ya perlu menyimpan dananya. Jadi mining itu kita mining ya mengumpulkan koin lah gitu ya. Nah kalau untuk staking ini kita menyimpan dana di dompet ya. Kayak contoh kita menambang token PiFuture di FutureCash nih ya. Ini menambang atau mining. Tapi untuk staking kita justru menyimpan nih. Kita bisa deposit atau membeli terus disimpan nih di FutureCash. Nah itu namanya staking atau staker ya, menyimpan dana. Kemudian melakukan fungsi seperti memvalidasi transaksi sebelum menerima imbalan ya. Jadi staking itu ada imbalannya gitu. Staking bisa menjadi cara yang lebih mudah untuk mendapatkan aset kripto daripada menambang ya. Nah kebetulan nanti ada staking nih untuk token FCT ya, jadi jangan disia-siakan. Dipelajari, dipahami baru ikut. Ya, memberikan pinjaman Anda bisa mendapatkan bunga. Artinya kita meminjamkan lah gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan bunga dengan meminjamkan aset kripto kita ke dalam program pinjaman yaitu peer to peer ya. Suku bunga dapat berupa suku bunga tetap atau berdasarkan suku bunga pasar saat ini gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada program afiliasi ya atau referral ya, seperti di PiFuture ini ya. Nah, beberapa bisnis dan pertukaran kripto memiliki program afiliasi atau referral yang dapat membantu Anda menghasilkan lebih banyak kripto dengan bergabung dengan program mereka ya. Contohnya kayak di PiFuture ini ya, seperti itu. Nah, mungkin sekarang saya akan jelaskan mengenai blockchain lebih jelasnya ya. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital, tadi sudah diceritakannya, berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi teknologi blockchain ya. Ini telah dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya seperti uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Tron dan lain-lain ya. Sistem blockchain dapat dikatakan menyerupai catatan transaksi digital yang terdiri dari banyak server.
Berkat teknologi ini, transaksi menjadi jauh lebih mudah karena kita tidak lagi memerlukan keberadaan perantara gitu ya. Nah, karakteristik blockchain nih ya. Keunggulan teknologi blockchain berasal dari keamanan ya. Sistem yang terdistribusi. Berdasarkan alasan tersebut, ada beberapa karakteristik yang dimiliki untuk mengembangkan blockchain ya. Berikut saya ceritakan ada empat karakteristik ya. Yang pertama, memiliki hash kriptografi ya. Hash adalah fungsi kriptografi yang mengubah data menjadi string angka atau kode unik. Setiap hash memiliki data yang berbeda, jadi jika Anda menggunakan satu kata hash yang sama, maka nilai atau data yang keluar akan selalu sama ya. Salah satu fitur penting lainnya dari hash adalah konversinya yang bersifat satu arah. Untuk setiap data yang dimasukkan, algoritma hash akan menghasilkan kode yang berbeda di masing-masing data. Node blockchain menggunakan hash untuk membuat kode mengenal unik ya dari setiap blok transaksi, seperti blok menyertakan nilai hash dari blok sebelumnya. Ya, contohnya kayak tadi ya, untuk hash itu ya seperti ini. Nah, atau smart contract lah ya. Nah, 0x8264. Nah, itu kriptografi berisikan kode-kode ya. Kalau orang tidak tahu, kita kirim ke orang, misalkan ke orang yang tidak tahu kripto, kita minta tolong nih, misalkan saya ke si A, tolong kirimkan saya Pi, kirim ke alamat ini. Pasti dia tidak tahu dong, ya kan? Kirim ke alamat ini nih, 0x82 ini apa gitu kan. Nah, itu berisi kata-kata kode-kode ya. Seperti itu. Terus ada yang namanya ledger yang tidak dapat diubah. Fitur ini terkait erat dengan karakteristik sebelumnya. Karena setiap mata rantai berisi hash dari blok sebelumnya, maka tidak mungkin untuk mengubah blok apapun tanpa mengubah seluruh rantai. Maka dari itu, rantai tersebut berfungsi sebagai ledger digital yang tidak dapat diubah. Jadi karakteristiknya tidak dapat diubah ya oleh siapapun gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, ada jaringan yang bersifat P2P atau peer to peer atau sesama member ya kita kenal. Jadi di dalam blockchain tidak membutuhkan otoritas kepercayaan eksternal atau internal karena data yang terdapat pada jaringan ini dapat didistribusikan ke seluruh pengguna. Masing-masing pengguna memiliki salinan transaksi dan blok hashnya sendiri. Mata rantai rantai dalam blockchain tersebut yang menyebarkan informasi dari setiap transaksi baru ke seluruh jaringan. Jadi mungkin teman-teman kalau setiap transaksi di dalam blockchain ya, teman-teman selalu ada yang namanya kode ID dan ada Explorer ya. Kalau teman-teman klik Explorer, dia akan mengarahkan langsung ke blockchain dan teman-teman di sana bisa melihat riwayat transaksi ya. Riwayat transaksi itu tidak dapat dihapus atau permanen gitu ya. Dengan cara ini tidak ada yang bisa mengubah informasi dalam rantai sebab data tersebut tidak hanya disimpan oleh satu individu saja, melainkan oleh seluruh jaringan pengguna node. Apabila ada transaksi baru, maka transaksi tersebut ya akan divalidasi gitu ya. Setelah divalidasi, blok ditambah ke rantai dan setiap pengguna akan memperbarui informasi. Bahkan jika ada tangan-tangan usil yang mencoba untuk mengubah mata rantai lokal Anda, pihak tersebut tidak akan menerima blok apapun dari blockchain yang diubah ya, karena sifatnya permanen gitu ya. Yang terakhir, yang keempat adalah protokol konsensus ya. Sebelum menambahkan lebih banyak blok, pengguna harus memenuhi kesepakatan tentang validasi rantai. Setiap kali node menambahkan blok baru, semua pengguna harus memvalidasi blok tersebut dengan menggunakan protokol umum. Biasanya node akan mencapai konsumsi mengenai hadirnya blok baru mengenai metode Proof of Work atau POW atau Proof of Stake ya atau POS ya. Melalui mekanisme Proof of Work, node akan memeriksa apakah blok baru tersebut sudah memenuhi persyaratan mereka dan seluruh transaksinya tervalidasi ya. Jika blok tersebut valid, maka node akan menganggap blok baru itu sebagai bagian dari blockchain dan langsung menambahkannya dalam jaringan. Jadi kita nggak perlu khawatir itu ya. Yang penting kita bertransaksi di dalam sistem blockchain, maka sudah terotomatis terkonversi ya. Jadi nggak usah dipikirin kalau itu. Ya, terus keunggulan blockchain ya, sistem lebih transparan ya. Pertama itu
Teknologi blockchain efektif menyimpan jejak informasi dan transaksi, bahkan sistemnya terbukti aman dan transparan karena saat transaksi berlangsung, public access dapat dilihat oleh seluruh pihak tanpa perlu login ya. Jadi di Etherscan, Ethereum itu kayak tadi ya. Di situ kan transaksi orang semua, tapi kita bisa lihat tanpa harus login ya. Nah, dibandingkan sistem perbankan, sistem blockchain yang berbeda. Dengan teknologi yang diterapkan blockchain, informasi maupun dana pengguna tidak dapat digunakan tanpa sepengetahuan pemilik ya. Terus selanjutnya ada proteksi data lebih baik. Database blockchain bersifat offline only ya, hanya dapat menambahkan dan tidak bisa diperbaiki. Alhasil sistem blockchain sulit ditembus oleh hacker ya. Terus yang ketiga ada audit lebih baik. Blockchain memungkinkan pengguna mengetahui jejak audit aset yang dimiliki sehingga risiko penggelapan dana dapat diminimalisasi ya. Yang terakhir mencegah biaya middleman ya. Kehadiran blockchain secara tidak langsung meniadakan middleman atau calo ya, atau calo yang kerap menambah biaya transaksi ya. Berkat blockchain, seluruh kegiatan pencatatan dan verifikasi menjadi terarah dan bersifat immutable gitu ya. Jadi sebenarnya udah diatur sistem sih ya. Jadi calo itu nggak ada gitu, manusia gitu. Nah, terus yang paling penting nih ya teman-teman yang harus dipahami ada beberapa poin. Saya 4 poin lah ya di sini ya. Yang pertama adalah smart contract nih ya. Teman-teman suka bingung nih ya. Smart contract itu disangkanya kontrak kerja gitu ya. Masa kontraknya setahun habis expire gitu kan. Putus kontrak. Nah, padahal bukan. Jadi smart contract ini adalah kontrak cerdas. Ya, adalah kontrak yang dijalankan sendiri dengan ketentuan perjanjian antara pembeli dan penjual secara langsung dan ditulis ke dalam baris kode yang mengontrol eksekusi. Jadi si smart kontrak ini sebagai eksekusi lah ya. Jadi membuat transaksi dapat dilacak dan tidak dapat diubah. Kontrak pintar atau smart kontrak mengizinkan transaksi dan perjanjian terpercaya untuk dilakukan di antara di antara pihak-pihak ya yang berbeda tanpa memerlukan otoritas pusat ya, sistem hukum ya, mekanisme penegakan ya, terus regulator gitu ya, tidak. Jadi tidak ada pihak manapun gitu ya, pihak ketiga baik itu owner ya, bos gitu ya, seperti itu. Terus ada DeFi ya, keuangan terdesentralisasi. Nah, Fiserkes ini sudah DeFi atau terdesentralisasi, bertujuan untuk menggunakan teknologi untuk menghilangkan perantara antara pihak-pihak dalam transaksi keuangan ya. Ini adalah sistem di mana produk keuangan tersedia di jaringan blockchain publik yang terdesentralisasi, membuatnya terbuka untuk digunakan siapa saja daripada melalui perantara seperti bank atau orang lain ya. DeFi biasanya ditempatkan di domain blockchain dan cryptocurrency. Ya itulah transaksi peer to peer ya. Nah, ini yang paling penting teman-temannya, ada harus yang dibedakan ya, yaitu market sentralisasi dan desentralisasi gitu ya. Nah, saya katakan market sentralisasi ya. Ini mungkin seperti pintu Indodax gitu ya. Nah, ini sentralisasi exchange atau market sentralisasi ya. Pertukaran terpusat, jenis pertukaran yang paling umum adalah terpusat seperti Indodax ya, pintu, rekeningku dan lain-lain ya. Perusahaan swasta menawarkan plafon untuk memperdagangkan cryptocurrency dan membutuhkan KYC ya. Jadi teman-teman kalau mau daftar di Indodax, di pintu ya, harus KYC ya gitu. Plafon pertukaran terpusat memiliki perdagangan aktif, volume tinggi dan likuiditas. Lebih mudah bagi pengguna baru, namun ini memiliki risiko sistem dimatikan dan rilis data pengguna ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah atau yang perbedaan sebaliknya ya, market desentralisasi, yaitu seperti dompet Fiserkes ini ya, seperti Trust Wallet, MetaMask, Token Pocket dan lain-lain ya. Desentralisasi exchange atau decentralized exchange, pertukaran terdesentralisasi, pertukaran yang tidak memiliki titik kontrol pusat ya. Ini adalah server sebaliknya yang tadi ya, market sentralisasi. Setiap komputer di dalam server tersebar di seluruh dunia. Jika satu komputer mati,
itu tidak berpengaruh ya, karena ada banyak komputer lain yang akan terus menjalankan jaringan. Karena desentralisasinya tidak ada yang menjalankan sistem ya, yang berarti perdagangan tersebut tidak harus menyatakan identifikasi dan bebas untuk digunakan oleh siapa aja dengan cara apapun gitu ya. Nah, itu yang terakhir. Nah, mungkin seperti itu sih mengenai sistem yang ada di Fishercase ya. Jadi ya sekilas tadi udah ya mengenai token Pfisher ya dan smart contract di Ethereum, blockchain Ethereum. Jadi aman, jelas aman ya. Dan untuk Fishercase sendiri ini merupakan dompet wallet custodian Ethereum. Sementara ini hanya jaringan ERC20 ya. Mungkin kedepannya akan ada update. Dan pada dasarnya sama dengan dompet-dompet wallet lain seperti Trust Wallet ya, MetaMask, ada token Pocket juga, ada AIM token ya, masih banyak lagi. Itu sama ya. Jadi untuk Fishercase ini aman ya. Nah, jadi untuk Pfisher dan Fishercase ini sangat aman ya, karena memang terdesentralisasi gitu ya, keuangan terdesentralisasi gitu. Jadi tidak memerlukan otoritas pusat gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi selama blockchain Ethereum ini masih ada di Indonesia, begitu pula Pfisher akan selalu ada ya, kecuali Ethereum tidak ada dan internet tidak ada ya, Pfisher juga tidak ada ya. Jadi untuk kedepannya ini adalah bisnis long term ya, long time atau jangka panjang ya. Jadi teman-teman jangan ragu, karena bisnis Pfisher ini sangat luar biasa ya. Bahkan saya waktu pertama gabung juga sudah membaca potensinya seperti apa ya, dan ini sangat bagus ya, seperti itu. Nah, ini punya saya ya. Seperti itu, ini miners ya. Untuk pioner ya, pioner ini kalau di sini mungkin teman-teman bisa menyamakan dengan sebelah ya, tapi untuk pioneer ini di Pfisher ini adalah mesin ya, bisa dibilang pioneer gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin itulah untuk fitur-fitur di Fishercase juga nanti kedepannya pasti akan apa namanya, akan bertambah dan akan lebih sempurna gitu ya, akan lebih banyak aset lagi. Nah, ini juga sudah tersedia di Play Store dan App Store ya, teman-teman bisa download ya. Kita cek di Play Store, kita cek dulu nih di Play Store ya. Buka Play Store, kita klik Fishercase. Penulisannya seperti ini ya teman-teman, klik. Nah, ini ada ya, ini Fishercase ya. Nah, kontak developernya, kontak at Fishercase. Keterangannya di sini juga ada ya. Fishercase is the simple ya. Fishercase adalah dompet wallet ya, compatible atau dengan compatible itu hanya dengan ERC20 token ya. Gak susah. Nah, gini aja. Aset keuangan terdesentralisasi DeFi ya, tadi yang sudah dijelaskan ya. Fitur utama ya, dapat ya, intinya sama sih seperti dompet wallet lain untuk menyimpan, mengirim, menerima, dan nanti akan banyak lagi fungsinya seperti staking ya, seperti ada DApps juga, terus dan ada juga trading mungkin ya kedepannya. Nah, seperti itu mungkin cukup teman-teman ya, penjelasan mengenai sistem dalam Pfisher dan Fishercase ya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat ya untuk teman-teman yang menyimak atau menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan like and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam kenal semuanya, saya Andrian. Semoga teman-teman bisa sukses berjamaah di dalam bisnis Pfisher ini ya. Go Ambassador.